Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwulandari Juniatasari dari kelas 23 TIF dengan NIM 235530120. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan kode program untuk menampilkan tampilan React di mana kita meniru Figma. Jadi kita membuat desain atau mengambil desain dari Figma, lalu kita akan mengimplementasikannya ke kode program dan memperlihatkan hasilnya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan latihan yang telah saya buat di lab. Ini ada di pertemuan 5. Membuat folder pertemuan 5, lalu kemudian ada folder namanya aset. Nah, di sini ada tailwind.css, di mana kita akan menambahkan tailwind. Di sini kita bisa menambahkan fontnya, mau yang seperti apa. Ini below, Poppins, atau Poppins extra bold. Jadi kalau mau pakai extra bold, berarti kita membuat fontnya itu bakalan bold. Lalu di bagian dalamnya ini kita akan menambahkan mau font seperti apa. Ini saya menambahkan sans serif fontnya. Nah, di sini kita juga bisa membuat warnanya, latarnya mau seperti apa, teksnya seperti apa, dan ini semua mengimplementasikan apa yang akan kita buat nantinya. Ada hijau, terus ada merah, biru gitu. Nah, lanjut ke bagian folder components. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama itu ada list menu, page header, dan yang terakhir page header 2. Nah, kenapa ada 2? Yang ini untuk kita melihat perubahan yang ada di sini. Ada tombol edit, export, dan kembali. Nah, selanjutnya ini ada layout. Ada headernya. Ada header. Di bagian atas ini. Ini ada header, ada pencariannya. Terus ada beberapa icon. Dan terakhir ini ada account-nya. Lalu ada sidebar di bagian samping. Nih, ada sedap, modern admin, dashboard, orders, customer. Nah, lalu ini ada dashboard untuk menampilkan bagian sininya. Nah, nanti kita masukkan page header-nya. Terus yang terakhir ada main untuk menggabungkan semuanya. Menggabungkan sidebar-nya, header-nya, lalu dashboard. Selanjutnya saya akan memperlihatkan perubahan yang terjadi pada latihan. Nah, di sini sebelumnya list menu itu terdapat di sini. Nah, jadi ada kode program sepanjang ini diletakkan di sini. Kemudian saya memecahkannya menjadi satu komponen. Saya membuatnya di sini, ada komponen. Nah, kode program tadi saya masukkan di sini menjadi satu komponen. Kemudian yang bagian page header saya juga menambahkan buttonnya. Pertama dia cuma ada satu button. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan di bagian dashboard, nah ini kan kita buat 2 nih. Coba saya ganti menjadi page header aja sesuai dengan yang tadi. Nah, sebelumnya latihan saya itu cuman ada satu tombol aja. Nah, untuk menambahkannya, saya menambahkan satu komponen yang namanya page header 2. Lalu saya masukkan, ini dia kode programnya. Lalu saya masukkan di bagian dashboard dan menambahkan yang namanya, ya kita tinggal ubah menjadi page header 2 dan tertampil seperti ini. Kemudian saya akan mencontohkan apa kegunaan yang tadi yang extra bold dan Poppins aja. Nah, kita bisa masuk ke bagian sidebar. Nah, di sidebar ini saya akan mencontohkan di bagian ini yang sedap. Sedap ini kan tertulis extra bold, di mana ini ada namanya class name, font, Poppins, extra bold. Nah, sebelumnya di Tailwind, saya juga sudah membuat yang namanya font Poppins aja. Nah, jika saya melakukan penghapusan seperti ini, otomatis yang di bagian sedap itu tidak extra bold lagi. Jadi kalau misalnya saya tambahkan, dia akan berubah menjadi extra bold. Saya akan mencontohkan di bagian icon. Nah, yang di B+ ini ada di bagian sidebar paling bawah ya, seperti yang ini. Itu saya melakukan penambahan kode program. Gimana? Untuk membuat warna teks menjadi gray, ini menambahkan kode teks gray 600. Nah, bagian icon yang ini, yang B+,
itu sebenarnya awalnya dia berada di atas teks. Jadi kalau misalnya saya melakukan penghapusan, otomatis si yang tadi itu, yang B plus yang berada di depan added menu ini, dia akan berubah menjadi di atas karena tidak adanya flex item center. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project saya, di mana saya mengambil desain di Figma. Nah, ini ada contoh desain. Nah, sebelumnya latihan saya itu tentang admin. Jadi, saya ada sedikit perubahan di project karena saya di bagian quest atau tampilan website yang dilihat oleh si pengguna. Nah, ini saya menggunakan desain yang ada di Figma dan akan saya implementasikan ke dalam kode program semirip mungkin seperti yang ada di desain. Baik itu fontnya, warnanya, dan tata letaknya yang ada di desain. Sama seperti yang ada di latihan sebelumnya, cuman bedanya yang ini gue yang sebelumnya itu admin. Nah, di Tailwind-nya kita juga membuat sama seperti yang ada di latihan. Saya menggunakan Barlow, Poppins Extra Bold, dan sama juga fontnya itu sans serif. Nah, lanjut di bagian kita masuk ke bagian atas dulu ya. Nah, ini ada yang namanya navbar. Ya, ini. Nah, navbar saya itu ada dua. Yang pertama itu top navbarnya di atas ini dan yang di bawahnya. Jadi kalau saya implementasikan ini, nah di sini nanti ada navbarnya itu ada review, kontak kami. Nah, terus ini yang tadi saya bilang ada di atasnya lagi. Nah, di sini review, kontak kami, nomor, dan nama. Nah, itu dibikin warnanya biru, terus di bawahnya itu ada logo dari Geraha Pena Riau. Nah, ini saya buat warna merah ya, fontnya itu, terus dimana ini ada juga search-nya. Nih, nggak kelihatan tadi ya. Nah, di sini ada saya buat beranda, nih ada middle menunya, dia terletak di bagian tengah. Ini saya buat itemsnya center. Sedangkan yang beranda ini saya kasih warnanya merah. Nah, yang lainnya itu saya ambil warna abu-abunya. Ini tentang kami, testimoni, kontak, dan bagian search. Ini bagian search, ini ada via search ini yang merupakan icon. Nah, di hero ini ada 3 gambar, di mana saya mengambil gambar dari Google-nya langsung. Jadi ketika saya masukkan di search ini, dia otomatis akan memunculkan gambar. Nah, di masing-masing gambar itu ada sewa, promo, nah, sewa kursi gratis sewa, dan pesan sekarang, sesuai dengan yang ada di Figma. Nah, ini ada 3 kontainer ya. Yang pertama ini ada gambar utamanya. Saya buat full, dia full. Jadi terus ini ada yang kursi sewa, ini setengah. Dibilang ini 3/4 dan ini 1/4-nya. Jadi kalau misalnya saya besarkan akan tampil seperti ini. Perubahan yang saya terjadi itu bisa saya lihat dari bagian ini. Nah, coba kita ubah grid-nya. Nah, ini kan untuk yang sewa kursi. Sewa kursi ini kan grid build cost-nya itu 3. Jadi kalau misalnya saya buat dia menjadi 2, dia akan full. Nih, full. Bahkan kalau saya hapus, dia juga bakalan full. Tidak seperti tadi. Kalau tadi dia kan bakalan di samping. Karena contoh di Figma-nya itu seperti ini. Nah, untuk mengakalinya, saya menambahkan calls-nya itu menjadi 3. Ini juga coba-coba sampai dia berhasil. Tuh, seperti ini. Kita lanjut ke bagian dari navbar udah, service-nya. Nah, ini ada beberapa icon. Ini ada fitur iconnya itu ada ini untuk
bagian gratis ongkos kirim, terus ada keamanan pembayaran, lalu ada terpercaya, gratis sewa unit. Nah, ini semua dibikin warnanya itu black, hitam ya, hitam. Lanjut di bagian testimonialnya, ini juga pakai card-card ya. Ini ada 3 orang, Rina, Andi, dan Maya. Sesuai dengan yang ada di Figma, yang bagian ini. Namun saya menambahkan warna di bagian ini, tanda petiknya ini. Jadi warna orange. Di bagian footer, ini ada pengimportan Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Nah, backgroundnya itu ini warnanya biru. Terus ini ada seperti gelombang, itu ada di bagian pad. Misalnya hapus tuh, jadi dia otomatis warnanya hitam karena defaultnya hitam. Jadi saya menambahkan warnanya menjadi warna biru agak lebih terang dari biru yang ada di latar ini. Terus ini ada logo-logonya, di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan WhatsApp. Terus penambahan kontaknya, ini juga ada info Instagramnya. Nah, di sini terus ada timnya, layanan kaminya, semua disesuaikan dengan yang ada pada Gedung Geraha Pena Riau. Yang ada pada Figma, ini saya implementasikan pada proyek saya seperti ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.